Pengacara Zainal Mustafa, salah satu pihak yang menggugat keabsahan ijazah Presiden ke-7, Joko Widodo Jokowi, kini justru berurusan dengan hukum. Zainal diketahui ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan surat oleh Polres Sukoharjo. Selain itu, Zainal juga diduga menggunakan nomor induk mahasiswa NIM Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS milik orang lain. Berikut fakta-fakta terkait Zainal Mustafa yang kini berurusan dengan hukum. 1. Jadi tersangka kasus pemalsuan dokumen. Zainal ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sukoharjo pada Senin 21 April 2025 lalu. Dia diduga memalsukan dokumen cara membuat surat palsu seolah-olah mahasiswa dari Fakultas Hukum UMS. Adapun, pihak yang melaporkan Zainal terkait pemalsuan dokumen itu adalah Asri Purwanti, sesama pengacara. Asri melaporkan Zainal pada 16 Oktober 2023. Namun, proses hukum sempat tertunda karena Zainal saat itu maju sebagai caleg 2024. Setelah pemilu usai, penyidikan baru kembali dilanjutkan dan menghasilkan penetapan status tersangka di tengah proses gugatan hukum yang diajukannya soal ijazah palsu Jokowi. 2. Diduga pakai NIM orang lain. Selain itu, Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, AKP Zainuddin, mengatakan Zainal diduga menggunakan NIM UMS milik orang lain. Zainuddin menuturkan, Zainal memakai NIM C100010099 dengan atas nama terlapor Zainal Mustafa. Hal itu diketahui setelah pelapor Asri melakukan penelusuran dan bersurat ke Biro Administrasi Akademik UMS. Pelapor kemudian menelusuri ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Jawa Tengah. Dari sanalah, ditemukan fakta bahwa ijazah terlapor Zainal merupakan lulusan dari Universitas Surakarta UNSA, pindahan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS. Pelapor juga mendapat jawaban klarifikasi ijazah UNSA yang menjelaskan, Zainal merupakan pindahan dari UMS. 3 mahasiswa pindahan dari UMS ke UNSA. Asri juga menjelaskan, kecurigaan terhadap dokumen pendidikan Zainal tersebut muncul sejak 2019. Saat itu, dia melakukan pengecekan ke Ledikti Wilayah E6 Semarang. Kemudian, Asri mendapatkan informasi Zainal adalah mahasiswa pindahan dari UMS ke UNSA. 4. Mundur dari tim tipu UGM. Zainal diketahui mengundurkan diri dari tim pengacara tolak ijazah palsu usaha gak punya malu tipu UGM. Pengunduran diri Zainal itu dilakukan setelah dirinya ditetapkan menjadi tersangka kasus pemalsuan dokumen. Alasannya, kata Zainal, karena sekarang ini ia ingin lebih fokus pada perkara yang menjeratnya tersebut. 5. Zainal merasa dikriminalisasi oleh Polres Sukoharjo. Setelah ditetapkan sebagai tersangka itu, Zainal merasa dirinya dikriminalisasi. Dia menegaskan, ia tidak pernah melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya. Zainal kemudian mempertanyakan legal standing Asri selaku pelapor dalam kasus ini. Dia mengatakan, Asri tidak merasa dirugikan terkait kasus yang dilaporkannya tersebut. Karena hal tersebut, Zainal menuding laporan yang diajukan oleh Asri mengandung manipulasi. Jika mengacu pada dokumen tersebut, kata Zainal, maka perkara yang dituduhkan sudah kedaluarsa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.